Oke, hari ini kita belajar ya tentang fruitful life, yaitu hidup yang berbuah. Apa sih hidup yang berbuah? Saya yakin kita semua pasti suka makan buah, betul? Buah itu sehat, buah itu menyehatkan, buah itu membuat kita awet muda, buah itu membuat kita segar. Kalau kita nih rasa sakit tenggorokan gitu ya, rasanya kering, gak enak, kita makan buah apalagi yang banyak airnya, rasanya gimana? Seger gitu ya. Apalagi kok buahnya tuh manis, buahnya tuh enak, buahnya tuh apalagi mungkin kalau yang suka dingin ya, keluar dari kulkas dingin, rasanya enak. Demikian juga lah hidup anak-anak Tuhan, itu harusnya hidup kita ini bisa dinikmati oleh orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Melihat ketika buah roh dalam kehidupan kita ada sesuatu yang kita hasilkan. Di mana ada kita, orang tuh merasa sukacita. Di mana ada kita, orang tuh merasa, ya aku seneng loh deket-deket kamu. Aku nih seneng, aku merasakan apa ya, beda. Hidupmu tuh beda dari teman-temanku di luar sana. Ada sesuatu yang kita bisa rasakan, yang kita bisa nikmati. Amin. Harusnya kita hidup anak-anak Tuhan, kita harus memiliki hidup yang banyak buahnya, yaitu buah roh, memberikan dampak, menjadi terang, menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kita ini membawa dampak yang positif, membawa berkat. Amin. Hari ini kita membahas tentang fruitful life, yaitu hidup yang berbuah. Ya, kita lihat gambar pohon berikut ini ya. Ini banyak buah-buahan nih, segar sekali ya. Oke, nah di pohon ini buah pasti dihasilkan dari sebuah pohon, betul ya? Tidak ada buah yang tiba-tiba celing mujizat muncul gitu atau keluar dari mana ya? Dari kursi itu kan enggak mungkin ya. Semua buah itu dihasilkan dari sebuah pohon. Namun pohon itu memiliki dahan dan memiliki akar, benar ya? Akarnya itu tertancap sampai ke dalam. Saya di Wanita Berdoa 27 Januari yang lalu membahas tentang pohon kurma. Ada yang di sini datang? Masih ingat? Pohon kurma itu begitu kuat, begitu dahsyat karena dia punya akar yang sampai sekian meter ke dalam. Belasan meter ke dalam. Nah pohon ini juga kita, pohon itu seperti kita nih, pohon kehidupan kita nih. Setiap kita nih adalah pohon-pohon. Cuman pohon-pohon kita nih sekarang pertanyaannya, menghasilkan buah atau enggak? Ada yang cuman pohon aja tapi cuma penuh dengan daun gak ada buahnya, ada kan? Nah pertanyaannya hidup kita ini ada enggak buahnya dan buahnya itu manis dan buahnya enak. Nah pohon itu sendiri punya akar yang kuat. Kalau kita ini menempel kepada Tuhan, kalau kita ini dekat sama Tuhan, otomatis buah itu akan dihasilkan secara otomatis. Ya, sekalipun ada siklusnya, dari buah itu tidak langsung muncul buahnya, tapi ada bunganya dulu, mulai dari bunganya memberi buah dari kecil sehingga besar. Oke, nah sekarang kita belajar apa itu buah roh. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Nah di sini judul perikopnya adalah hidup menurut daging dan roh. Nah saya mau katakan orang yang hidup di dalam roh pasti akan menghasilkan buah roh itu sendiri. Buah roh itu apa? Kita akan pelajari, oke? Yuk saya baca sama-sama ya. Semua sudah dapat ayatnya? Oh ada di atas, oke ya. Terlihat ya, oke ya sudah ada contekannya. Galatia 5 ayat yang ke-16. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya itu bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu, yuk kita baca sama-sama. Perbuatan daging apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, hal-hal yang tadi di atas ini ya, apa? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Firman Tuhan loh yang bicara ya. Kalau kita masih hidup di dalam kedagingan, perseteruan, percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, kita tidak apa? Mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ayat selanjutnya, ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Semua hukum tidak ada yang menentang hal itu. Ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menengki. Amin. Firman Tuhan ini jelas disampaikan, bahkan disebutkan satu. Apa yang tidak boleh, apa yang bertentangan. Nah sekarang pertanyaannya, kita evaluasi diri sendiri. Adakah kita satu aja kalimat yang disebutkan tadi masih tertinggal di hidup kita, di hati kita, di pikiran kita, atau kita yang melakukan itu? Ingat di sini dikatakan kita tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita mau mendapatkan kerajaan Allah itu bagianku ya Tuhan. Hiduplah di dalam roh. Jangan bertentangan dengan roh. Roh Kudus itu seperti guru penuntun kita yang membimbing kita, mengawasi kita, mengajar kita, mengingatkan kita, menegur kita. Izinkan kita setiap wanita-wanita ilahi di tempat sini, hidup kita selalu menghasilkan buah roh yang masak. Buah roh yang baik, yang sempurna, seperti yang diingini Tuhan. Ada 9. Nah sekarang saya mau jabarkan. 9 ini apa aja? Ya di Galatia tadi disebutkan. Ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Nah saya mau jelaskan. Yang pertama ini dibagi, buahnya itu ada 9. 3 itu adalah gifted. Itu adalah pemberian dari Tuhan yang kita nggak akan pernah bisa cari di mana-mana. Coba kita nggak akan pernah nemu nih di apotek di mana saja, di toko atau di klinik di mana saja, mau didugem di dunia, di entertainment di mana, tidak akan pernah ada di dunia ini. Oke, 3 damai sejahtera, kasih, sukacita, damai sejahtera itu adalah pemberian dari Tuhan. Amin. Saya coba perlahan-lahan, kita sama-sama belajar ya. Saya pun juga terus belajar merenungkan firman Tuhan ini dari yang kita nih ya datang jangan sok mengerti, jangan gila hormat karena kita nih nggak tahu apa-apa. Alkitab itu terlalu luas, banyak, panjang lebar. Ternyata 3 buah roh ini kita mau cari di mana-mana tidak akan pernah kita dapatkan. Karena 3 buah ini Tuhan berikan secara cuma-cuma dan ini sudah diberikan kepada kita sejak dari awal kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Benih roh ini telah ada di hidup kita. Yang gak perlu dicari, otomatis langsung diberikan begitu kita sudah terima Yesus. Sekarang saya cek dulu di sini, siapa yang yakin sepenuhnya bahwa hidup kita sudah dipimpin oleh roh dan Yesus Kristus itu bertahta di hati kita. Boleh lambaikan tangan? Siapa yang yakin sepenuhnya? Satu lagi saya tanya, sudahkah Anda dibaptis? Saya mau cross check. Sudah, yakin? Saya cuma mau pastikan karena jangan sampai ada yang kelewat belum dibaptis, saya nggak mau. Saya ngecek dulu, sudah dibaptis semuanya atau ada yang belum? Oh belum, temanku masih banyak di rumah. Bawa sini. Ya, nanti next berikutnya. Anda bawa ke sini. Nah, benih ini itu diberikan langsung sama Tuhan secara cuma-cuma. Gratis dan gak nunggu kita nih baik dulu. Maaf ya, kita nih yang dulunya memang bejat, kita nih dulu gak layak. Bukan karena sebuah prestasi kita, bukan karena oh kalian tuh baik, oh kamu itu sudah baik-baik jadi pribadi wanita tuh gak berbuat dosa atau karena sebuah prestasi, enggak. Benih ini kasih karunia-Nya, keselamatannya, kasih ini yang terbesar. Kenapa? Karena semua isi ayat Alkitab ini inti sarinya itu adalah kasih-Nya Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka
Allah merelakan memberikan apa? Anaknya yang semata wayang tuh, yang satu-satunya. Anak yang tunggal itu diberikan untuk apa? Untuk menebus kebejatannya kita, menebus dosanya kita. Masa lalu kita yang tidak baik, kita ini ditebus, kita ini diangkat. Bukan karena prestasi, bukan karena kita ini layak, bukan karena kita ini baik. Gak ada baiknya. Kita yang gak layak aja dilayakkan oleh Tuhan. Untuk itu kalau kita sudah terima kasih karunia, kita sudah diselamatkan, sudah dimenangkan. Ingat, jaga hidup baik-baik, jangan hidup sembarangan. Supaya hidupmu, pohon kehidupanmu itu menghasilkan buah roh yang baik. Amin. Banyak pohon tapi gak ada buahnya. Buat apa? Tidak bisa dinikmati. Bukankah kita ini menjadi, bulan ini menjadi temanya adalah Grace in Impact. Kasih karunia begitu besar dan itu menjadi dampak. Sudah enggak kita menjadi dampak? Ternyata pohonku enggak ada buahnya. Dampak apa yang kita berikan? Amin. 3 buah roh yang pertama is gifted, itu adalah pemberian. Pemberian dari Tuhan untuk kita semua, enggak terkecuali. Tuhan enggak milih-milih, Tuhan itu adil, Tuhan enggak milah-milah. Semua dapat, begitu siapa yang terima Yesus, 3 buah roh ini otomatis diberikan. Yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita tidak akan pernah mendapatkan kasih dari orang lain. Kalau Anda di sini seorang istri yang maaf mungkin kurang dikasihi oleh suamimu. Mungkin Anda di sini yang masih single sendirian, aduh nggak punya pacar. Anda harus ngomong, Christ is enough for me. Aku udah cukup sama Tuhan. Kasih Tuhan itu jauh melebihi kasih dari seorang pria yang terbaik yang ada di muka bumi pun. Amin. Kasih Tuhan itu cukup untuk kita semua. Kasih itu dari Bapa itu kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Enggak nunggu kita baik dulu baru kita dikasih, enggak. Tapi kasih Tuhan itu kekal selama-lamanya. Bahkan ketika kita enggak setia, ketika kita ini enggak baik, kasihnya enggak akan pernah berubah. Kasihnya itu tetap murni, tidak pernah tercampur, tidak pernah terkamirin dan tidak pernah berubah. Amin. Wow, begitu besar ya kasihnya Tuhan, amin. Kita terima kasihnya yang dari Tuhan itu. Dan jangan pernah sia-siakan. Kasih agapenya Tuhan itu adalah kasih yang selalu memperhatikan kita. Amin. Anda tahu enggak? Ada sepasang mata di sorga yang sedang melihat Anda satu persatu di sini. Mata Tuhan menjelajah ke muka bumi dan sedang memperhatikan Anda. Dia tahu loh, kamu lagi pertolongan dihiburkan, kamu lagi butuh dipulihkan, kamu lagi butuh melunasi hutangmu Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Saya enggak tahu tapi mata Tuhan itu setia, mata Tuhan kasihnya begitu besar. Dia melihat kita satu persatu, dia tahu rekeningmu, dia tahu keluargamu, dia tahu hatimu, dia tahu pikiranmu, dia tahu semua yang ada di hati dan di jiwamu. Amin. Kasih Tuhan itu selalu memperhatikan dan selalu mencari dan memberikan yang terbaik dari dirinya untuk kita. Nah untuk itu kita ini sebagai anak-anak Tuhan, anaknya Tuhan kan, anaknya Allah kan. Kita mau jadi pohon yang berbuah dan menghasilkan buah-buahnya. Hidup kita juga harus dipenuhi oleh kasih Tuhan. Coba senggol nih kiri kanannya, tanya kamu sudah hidup dengan penuh kasih Tuhan enggak? Atau kamu hidup penuh dengan kasihnya siapa? Atau hati-hati hidupmu penuh dengan iri hati, kebencian, dengkel atau perseteruan, pikiran jahat, politik. Hati-hati, cek dulu. Benar ya? Kasih Tuhan itu kasih agape, kasih yang tanpa syarat dan begitu luar biasa. Yang berikutnya yaitu sukacita. Sukacita yaitu sebuah perasaan senang, gembira itu yang disebabkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan sukacita karena kamu tak kasih hadiah ya, gift. Bukan. Sukacita Anda dapat door prize, Anda dapat apa? Menang sesuatu, sukacita naik jabatan atau sukacita, wahai anaknya graduation, ya lagi musim ya, atau sukacita, bukan. Sukacita yang diberikan oleh Tuhan tidak terpengaruh oleh keadaan dunia. Sukacita ini hakiki dari Tuhan, bukan perkara duniawi dan tidak tergantung dari situasi. Tapi sukacita yang oleh karena berkat Tuhan, oleh sebab karena ada janjinya Tuhan, oleh karena ada pengharapan di dalam Tuhan, aku sukacita. Tuhan menolong aku, Tuhan menjanjikan keluargaku dipulihkan. Aku punya sukacita. Jadi sukacita ini sukacita yang berasal dari Tuhan. Ya, bukan kegembiraan yang semata. Nah, sukacita ini lawannya dukacita. Kalau kita menerima buah roh, sukacita yang dari Tuhan ini akan mengalahkan semua dukacita kita. Betul?
Saya tahu di setiap kehidupan kita nggak semuanya mulus, banyak orang yang mengalami duka cita. Kemarin-kemarin saya juga ke Adijasa mengalami, menemui, menguatkan, menghiburkan orang tua dan juga keluarga, handai tolan semuanya. Bahkan saya paling sedih itu ternyata masih ada nenek. Aduh, saya nggak bayangin nenek dengar kabarnya anaknya meninggal yang nggak wajar. Saya tahu hari-hari ini banyak orang diurung oleh duka cita. Duka cita bukan cuma saja kehilangan orang yang dikasihinya, tapi duka citanya macam-macam. Sedih oleh karena apa? Mungkin Anda habis dicea orang, bisnis Anda habis, atau Anda kehilangan sesuatu, atau hubungan baik, teman baik tiba-tiba rusak. Duka cita. Duka cita hanya bisa dikalahkan oleh buah yang namanya sukacita. Amin. Ya. Dan kebencian bisa dikalahkan oleh kasih yang datangnya dari Tuhan. It's mean? Oke, nyambung ya. Ayo kita jadilah wanita-wanita ilahi yang selalu menghasilkan buah roh yang berasal dari Tuhan, 3 ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Coba perlahan-perlahan ya kita belajar. Coba 3 ini apa? Bungkus, pinter, Anda wanita yang hebat ya, daya ingatnya tinggi ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Yuk kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 27 ya. Ini menjelaskan tentang damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa sih? Damai sejahtera itu adalah rasa tenang di dalam hati. Hati ini loh ya, rasa tenang di dalam hati dan juga pikiran. Oleh karena kita tuh punya iman dan juga punya pengetahuan, punya pengharapan, kita tuh yakin Bapa di surga itu mengasihi kita. Dan damai sejahtera Tuhan itu diberikan kepada kita. Amin. Kita baca ya di dalam Yohanes 14 ayat 27. Saya undang kita bangkit berdiri yuk ya. Kita hormati firman Tuhan, kita hargai. Kita baca firman Tuhan ini dengan mulut kita. Supaya telinga kita ini mendengar dan firman ini mengendap di hati kita, tersimpan di lubuk hati kita yang paling dalam. Supaya nanti ketika kita ada pergumulan atau permasalahan apapun yang terjadi, ayat firman ini keluar di otak kita. Bahkan bisa kita hafal. Amin. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Amin. Izinkan firman Tuhan ini yang masuk ke dalam persepsi kita, pikiran kita. Bahkan kita hafalkan, damai sejahtera Tuhan ditinggalkan bagiku, bagi Jessica. Sebut nama Anda masing-masing. Damai sejahtera Tuhan ditinggalkan bagi Jessica. Damai sejahtera Tuhan diberikan kepada Jessica. Dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Janganlah gelisah, jangan sebut nama saya, nama Anda masing-masing. Nanti masuk damai sejahtera buat saya toh, seraka, enggak boleh ya. Sebut nama Anda masing-masing, sebut damai sejahtera dari Tuhan, itu telah aku terima sejak aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu janganlah gelisah dan jangan gentar. Saya senang loh, janganlah gelisah, langsung yang buka master langsung senyum. Ya, coba lihat, senyum gini cantiknya keluar semua. Ya, oke, silakan duduk ya. Jadi firman Tuhan ini jelas benar ya. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu ditinggalkan untuk kita. Wow, luar biasa ya. Oke, kita lanjut lagi tadi ya. Dikatakan 9 buahnya itu ada 9, baru 3 tadi ya. Masih ingat apa? Pinter, ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini adalah pemberian dari Tuhan diberikan. Nah, lanjut ya. Ada 6 buah roh lagi berikutnya. Semuanya masih semangat? Amin ya, sama-sama kita belajar. 6 buah roh berikutnya adalah kesabaran. Kesabaran itu adalah ketabahan di dalam menghadapi segala ujian, pencobaan. Saya yakin kita semua yang hidup di sini enggak ada satupun yang tidak dicobai. Ya, tidak ada masalah kehidupan. Atau benar enggak? Ada yang enggak punya masalah? Enggak ada. Semua orang hidup pasti punya masalah dan masalah itu enggak usah diundang wis lah, pasti datang. Silih berganti. Sitok selesai, muncul meneh masalah baru. Selesai, iya, selamat, iya. Itulah tanda-tanda kehidupan ya. Selalu ada masalah yang silih berganti, tapi hidup kita ini semakin berwarna. Tapi jangan lupa bahwa 9 buah roh ini tetap harus muncul, kita hasilkan di dalam pohon kehidupan kita. Amin. Kesabaran. Sudah enggak kita ini sabar? Sabar itu bukan yang oh ya
Dimarahi, ditegur apa tetap sabar gitu ya. Sabar ini long suffering, sanggup menahan dari kesulitan, penderitaan. Itu loh yang namanya sabar. Ya ini harus kita hasilkan. Dan kalau tadi itu 3 itu pemberian dari Tuhan. 6 yang terakhir itu adalah kita yang mengelolanya. 6 buah berikutnya itu adalah hasil olahan hidup kita. Ya, bukan daging olahan ya. Itu yang harus kita hasilkan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita aplikasikan, yang harus kita usahakan untuk 6 buah ini ada di dalam kehidupannya kita. Kesabaran, sudah enggak ya? Coba senggol kiri kanan, kamu orang sabar atau enggak? Di sini enggak ngaku ya kan, enggak kelihatan. Sudah enggak kita jadi orang yang sabar? Sabar itu adalah orang yang tidak mudah putus asa. Dikit-dikit nyerah, dikit-dikit mau nyerah. Itu berarti enggak sabar. Sabar itu selalu menantikan waktunya Tuhan. Sabar di dalam menanti janjinya Tuhan. Tuhan katanya janji keluargaku dipulihkan. Mana sampai sekarang aku belum dipulihkan. Tuhan katanya janji mengelunasi hutangku. Mana sampai sekarang yang kualami masih seperti ini hidupku. Ingat, buah roh yang yang keempat apa? Sabar. Coba lus kiri kanannya. Sabar sis, sabar sis. Kalau yang cowok sabar bro. Sabar. Kenapa? Karena hidup kita ini harus berbuah. Amin. Sabar. Sabar dalam menantikan janji Tuhan. Dan termasuk tetap percaya kepada kebaikannya Tuhan. Oke. Buah yang kelima yaitu kemurahan. Murah hati. Bukan cuma itu aja, kemurahan itu adalah sifat yang tidak mau menyakiti orang lain. Kemurahan itu adalah orang yang tidak mau merugikan orang. Nah di sini kalau ada pikiran politik, aku mau ciak koncoku, aku mau ngerugiin temanku, batalkan. Ya hari ini Anda sudah datang, batalkan niat burukmu. Kenapa? Itu bukan buah roh. Itu apa? Iri hati, kedengkian, perseteruan. Ingat tadi ayat yang dibaca itu loh. Saya nggak mau jelasin ayat itu karena itu forbidden, itu dilarang, nggak boleh. Yang tadi ayat yang sudah kita baca itu. Amin. Tapi yang harus kita hasilkan hari ini kan kita sama-sama mau belajar ya. Untuk memiliki apa? Buah roh. Amin. Biar buah roh di dalam pohon kehidupan kita ini berbuah lebat, lezat, manis dan bisa menjadi dampak dimanapun kita berada. Amin. Kemurahan. Itu tidak menyakiti orang lain, tidak menyebabkan orang lain menderita. Selalu ingin orang lain berbahagia, selalu bersedia menolong orang lain dengan sekuat tenaga. Inilah buah roh yang disebut namanya kemurahan. Sudah enggak ini ada dalam kehidupan kita? Amin, yang sudah. Ya, karena 3 buah roh ini ya sudah tertulis di sini, kesabaran, kemurahan dan kebaikan. Ini akan dinilai oleh orang lain. Gak bisa ngomong, aku nih orangnya murah hati yo. Gak bisa. Aku nih orangnya baik, aku nih baik. Gak bisa. 3 buah roh ini, yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, itu penilaian dari orang lain. Hidup kita nih suratan terbuka. Orang lain tuh bisa melihat kita ini baik, kita ini murah hati, atau kita ini pelit, atau kita ini jahat. Kesabaran, kemurahan, kebaikan itu hanya bisa dinilai dari orang lain. Ya, kebaikan itu adalah orang yang menyukai keadilan. Kebaikan adalah orang yang menyukai kebenaran, tidak melakukan jahat, selalu berbuat baik. Nah, berikutnya kebaikan ini, orang baik adalah orang yang berani menegur orang lain ketika salah. Bukan cuma hanya menegur, tetapi orang baik adalah orang yang mengkoreksi, berani menuntun, berani menegur dan membimbing orang lain untuk ngasih tahu, jalanmu keliru, kamu belok sini, kamu keliru ke sana, kedugem ke dunia luar sana, salah. Hari ini kamu masih nge-mall, hari ini kamu lakukan yang sia-sia, hari ini kamu masih ngerokok, salah. Sini yo. Hari Sabtu ya dateng di sini, di Cempaka. Kenapa? Dengar firman. Supaya apa? Supaya persepsi kita yang salah diubahkan. Persepsi kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa menghasilkan buah roh. Amin. Ya, 3 buah ini adalah kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Sudah 6 ya, saya bagikan ya. Coba dites lagi dari awal. Ingat gak? 1 apa?
Oke, itu pemberian. Yang keempat adalah? Oke, sudah 6. Mau lanjut? Lanjut ya, sampai lengkap semua 9 ya. 6 buah tadi sudah kita bahas. Berikutnya adalah kesetiaan. Nah ini, kesetiaan ini adalah komitmen untuk tetap teguh dan kokoh, untuk setia pada perjanjian. Setia ini bukan cuma hanya soal setia sebagai istri, tapi saya juga pesan ini, suami dan istri tetaplah setia. Ya, saya nggak bisa ngomong ke suami di sini ya, prianya cuma sedikit. Yang wanita di sini, Anda yang sudah jadi istri boleh? Ya, dada-dada kecil. Ayo, istri-istri setia nggak sama suamimu? Atau kamu lihat, ih film Korea, ih gantengnya, ih. Lihat, nah istri-istri ingat jaga matamu. Ya lalu saya bilang apa? Jamu. Apa? Jaga mulut. Minum apa? Jamu jati kendi ya kan? Jaga mulut, jati, jaga hati. Kendi apa? Kendalikan diri. Jangan sudah lihat cowok ganteng, dilihatin terus. Sudah enggak usah dibandingkan suamimu dengan artis, sudah jadi artis di bawah yang lain. Enggak usah, setia sama suamimu. Sekalipun, maaf ya, suamimu mungkin penghasilannya kurang. Mungkin suamimu, bukan badan atletis gitu ya. Suamimu bukan yang, kayak apa, bukan suaminya. Sudah terima suamimu apa adanya. Percayalah bahwa suamimu itu yang terbaik untuk engkau. Gak ada yang lain kok, gak ada yang lain. Kan? Justru katakan, yang suamimu kamu beruntung loh dapat istri kayak aku. Apa? Aku nih rajin datang ke Mesumen dan aku selalu diingatkan sama Bu Yusika, aku harus setia sama kamu. Aku mau belajar. Sekalipun yang dulu mungkin tidak setia, ya sudah lupakan, tutup buku yang lalu. Tapi mulai saat ini, mulai detik hari ini saya ngomong setia sama suamimu. Ya, amin. Para istri, mungkin yang masih single, setia sama pacarmu, tolong. Jangan mendua hati, ya. Jangan mendua, atau lagi bertiga, jangan. Tetap setialah sama pacarmu, satu aja cukup. Ya, jatuh cinta yang pertama sama Tuhan Yesus, yang kedua cukup kalau kamu setia dengan satu pria, cukup setialah. Ini bukan cuma masalah hubungan aja, setia Anda sebagai karyawan. Anda loyal enggak? Anda setia enggak sama bosmu? Atau Anda ikut bekerja, setelah itu Anda tahu jalannya semua, caranya gini, langsung Anda keluar. Kemudian Anda buka usaha sendiri di bidang yang sama, usaha yang sama, terus Anda ciak itu langsung usaha bosmu bangkrut. Kalau ada yang sudah terlanjur ini, pulang dari tempat sini datang minta maaf sama orangnya. Ya, dan jangan berbuat curang lagi. Jangan ngeciak atau jangan bohongi, jangan menjahati orang lain. Tadi kemurahan dibilang kan, jangan menjahati orang lain. Kesetiaan juga berlaku Anda seorang pegawai atau mungkin Anda seorang bos, seorang atasan. Anda tetap setia dengan anak buah Anda. Anda janji misalnya salary gajinya sekian, Anda tetap setia dengan perkataan. Ya, atau hutang. Ya aku pinjam aku pinjam lah bulan ini aku pinjam dikit lah, aku pinjam sekian ratus. Oke. Nanti bulan depan sungguhan, bulan depan tak bales, tak kembalikan janji. Bulan depan 2 bulan lewat, lali. Ini juga termasuk tidak setia loh. Setia itu adalah orang yang bisa dipegang perkataannya. Setia itu juga layak dipercaya. Entah kita sebagai karyawan, kita sebagai pelayan Tuhan mungkin. Anda melayani, Anda setia enggak di dalam pelayanan Anda? Atau Anda bolak-balik pindah? Bolak-balik pindah pelayanan ini, pindah enggak cocok, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Ini termasuk juga enggak setia. Setialah dengan pelayanan yang sudah dipercayakan, diberikan kepada Tuhan. Sekalipun kadang, aduh aku enggak bisa. Tapi boleh enggak pindah pelayanan? Konsultasi dulu sama leadermu, tanya dulu. Izinkan, kadang kita tuh perlu orang lain yang ngecekin kita. Kita tuh kadang enggak tahu jalan ini bener apa enggak ya. Perlu arahan, ada mentor, ada orang lain, datang. Tolong arahin aku, tolong bantu aku untuk aku ngerti jalannya Tuhan. Itu kesetiaan, layak dipercaya, jujur, dan berintegritas. Integritas itu ketika tidak ada seorang pun yang tahu, Anda tetap melakukan itu yang terbaik yang Anda bisa. Itu yang namanya kesetiaan. Oke, masih ada 2 buah lagi ya. Ya, yaitu kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan ini bukan yang lemah gemulai, bukan itu aja. Tapi kelemah lembutan ini adalah perpaduan antara kekuatan dan keberanian. Dia bisa marah di waktu yang tepat, tapi juga bisa tunduk dan rendah hati di saat yang diperlukan.
Tetapi semua aktivitas dilakukan adalah berlandaskan dengan kebenaran dan kasih firman Tuhan. Itu kelemah lembutan. Amin. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri, pengendalian diri. Penguasaan diri ini menguasai semua keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan hawa nafsu. Biasanya nih wanita-wanita sekarang zaman Instagram ya, scroll. Lagi mau liburan kan, Juni Juli ya. Terus lihat, temennya liburan, ke Paris, ke Eropa, lihat. Waduh, kepengen. Ini loh, nah sekarang pengendalian diri, untung harus diimunisasi dulu ya. Pengendalian diri ingat, cek saldo, ya gak ada uang. Ya sudah, pengendalian diri kalau gak punya uang, gak punya budget, tidak mumpuni, tidak cukup, jangan mimpi deh. Gak usah maksa ke sana terus apa, gesek kartu kredit cicilan, belajarlah hidup hikmat. Belajar, Paulus juga mengatakan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Dalam kelimpahan, aku tidak menjadi sombong, tidak menjadi lupakan Tuhan. Tapi ketika aku dalam kekurangan, aku pun juga tidak mengata-ngatai Tuhan. Aku belajar mencukupkan diri dalam segala kelimpahan dan dalam segala kekurangan. Kalau Anda yang mungkin masih pas-pasan, masih cukup, tidak usah mimpi, tidak usah yang pasang cita-cita yang terlalu tinggi. Mau ke sini, padahal memang gak sanggup. Inilah yang butuh pengendalian diri. Hati-hati kalau kita belanja juga. Jangan sembarangan belanja yang diingini saja. Yang diperlukan, kebutuhan dipenuhi. Tapi tidak semua keinginan kita bisa dipenuhi. Amin. Ini butuh yang namanya buah roh yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Belajar kita tidak menuruti kehendak kita, kehendak daging. Karena tadi dibilang ya, hidup dalam roh itu bertentangan dengan kedagingan. Matikan kedagingan kita. Yuk kita belajar supaya 9 buah roh ini genap ada. Dan dihasilkan dengan bagus, dengan baik. Ya, bukan dihasilkan dengan buahnya keriput, buahnya busuk, atau buahnya enggak manis, asam. Bukan seperti itu, tapi buahnya yang bisa dinikmati dan menjadi dampak dimanapun kita berada. Amin. 3 buah yang terakhir ini, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ini enggak bisa dinilai orang lain. Ini adalah diri kita sendiri yang ngecek. Diri kita sendiri yang tahu, aku setia enggak ya? Kadang banyak loh, ada orang yang enggak setia, tapi orang lain enggak tahu, kelihatannya baik-baik ya, fotonya romantis berdua. Padahal, ya udah saya enggak mau lanjutkan. Ya, yang paling tahu hanya kita, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri semua yuk. Dan sudah enggak Anda di sini punya pengalaman ditipu? Wah sudah, ada yang ngangguk-ngangguk. Pernah enggak di sini punya pengalaman difitnah? Pernah enggak? Enggak ada yang mau ngaku. Atau sebaliknya Anda yang menipu, Anda yang memfitnah, atau Anda yang jahatin teman Anda yang lain. Sekarang kita belajar ya, kita ini hidup di dalam 9 buah roh, kita percaya bahwa buah roh yang kita hasilkan itu akan muncul ketika ada dalam pencobaan. Ketika melewati mungkin pohon itu kena panas terik. Gak enak, mungkin Anda mengalami peristiwa yang gak enak, ditipu orang, dibohongin, diambil uangnya atau Anda dirugikan deh, atau Anda yang kayak jadi korbannya. Sekarang belajar, pikiran kita dibalikkan, bukan aku yang dirugikan. Nah ini waktunya, aku terima soal, benar ya? Anak TK dia gak akan pernah jadi SD kalau dia gak ngelewati lulus ujian TK dan naik kelas menjadi SD, naik level. SD gak akan dikatakan anak SMP kalau dia belum ujian kelas 6, betul? Nah sekarang kalau ada orang yang menjengkelkan kita, mungkin ada orang yang ngerjain kita, nggarain, ya supaya buah roh kesabaran kita muncul. Kalau kita dapat masalah, sekarang bilangnya apa? Oh terima kasih Tuhan buat masalah ini. Terima kasih kenapa? Karena aku dapat soal, habis aku dapat soal ini, buah roh kesabaranku muncul. Aku naik kelas, buah rohku manis, sedap, buahku berhasil. Aku pohon di dalam Tuhan. Aku pohon yang akarnya tertancap karena aku punya hubungan intim dengan Tuhan. Akarku kuat, sekalipun aku diombang-ambingkan, aku akan kembali tegak berdiri. Kenapa? Karena aku punya hubungan yang intim dekat sama Tuhan. Akarku kuat, sekarang ketika ada masalah datang, ada orang yang nipu kita, ada orang yang jelekin kita, ada orang yang mengatakan fitnah kita atau perlakuan yang gak baik ke kita. Pikiran kita bilang apa? Loh, apa tadi? Jangan aduh, loh enggak, tapi bersyukur, terima kasih Tuhan untuk masalah ini.
Terima kasih untuk hasil lab yang aku terima yang surprise. Terima kasih untuk masalah hutang piutang. Terima kasih untuk orang yang sudah melukai aku atau melakukan ini. Terima kasih, ini waktunya aku untuk apa? Menghasilkan 9 buah roh ini muncul. Amin. Damai sejahtera itu seperti alarm di hati kita. Ya. Ada seseorang mungkin sudah berpikiran jahat aja, sudah mau bertindak melakukan kejahatan. Damai sejahtera ku lenyap, hilang. Wah ini gak benar, gak tepat. Udah, batalkan niat buruk kita. Batalkan niat jahat kita. Saya berharap deh, jangan sampai ada kasus-kasus kejahatan lagi di luar sana. Maupun di dalam sini. Apalagi, saya ingetin ya, jangan sampai ada, tadi yang disebutkan itu, perseteruan, iri hati, dengki, kejahatan, pembunuhan lagi ataupun apa, mungkin bukan pembunuhan secara fisik tapi pembunuhan mental, kata-kata kita ini bisa membunuh orang loh. Hati-hati, sudah enggak 9 buah roh ini kita hasilkan? Oke, saya cek dulu, 9 buah roh ya. Yang pertama yang diberikan oleh Tuhan ada 3, jadi ada 3 grup ya. Grup pertama ada apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Berikutnya, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Itu dinilai oleh orang lain. 3 terakhir adalah kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang bisa menilai siapa? Kita sendiri. Amin. Jadilah kita wanita-wanita yang berdampak dan biarlah kita selalu menghasilkan buah yang masak, buah yang baik dimanapun kita berada menjadi dampak bagi kota Surabaya. Amin.